Peti mati dari Jepara. Bagian 2. Sambil duduk di sebatang tumbangan pohon, orang tua pengangon Itik mulai menggulung sebatang rokok. Wiro ikut duduk di sebelahnya. Saya memang bukan orang sini, kata Wiro. Saya kemari untuk menyambangi seorang paman, adik ayah saya. Orang tua itu menoleh sebentar. Dia tidak berkata apa-apa, seperti menunggu Wiro bercerita lebih lanjut. Saya belum pernah bertemu dengan paman saya itu. Saya tak kenal dia, dia tentu juga tidak kenal saya. Kau mencari seorang paman. Pengangon Itik menyalakan rokok yang barusan digulungnya. Mengapa tidak mencari orang tuamu sendiri? Kedua orang tua saya sudah sejak lama meninggal, jawab Wiro. Mereka dimakamkan jauh di tanah barat sana. Siapa paman yang kau cari itu? Namanya Rana Legowo. Orang tua yang hendak menghisap rokoknya itu nampak berubah parasnya. Rokoknya tak jadi dihisapnya. Rana Legowo, katamu, anak muda? Wiro mengangguk. Dia adalah kepala desa kami sejak lebih 20 tahun lalu. Kalau begitu, saya beruntung punya paman seorang kepala desa. Rumahnya tentu besar, kudanya banyak, ternaknya tidak terhitung. Orang tua itu tertawa. Rumah kepala desa Jatingaleh memang besar, tapi dia hidup sederhana. Dia tidak memiliki sawah atau ladang berpetak-petak. Dia tidak memelihara ternak berkandang-kandang. Dia bekerja keras memang, tapi bukan untuk menumpuk kekayaan, melainkan untuk memberi hidup yang berarti bagi keluarganya, serta membantu penduduk membangun desa. Orang tua itu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berdiri dan memandang lekat-lekat pada Wiro. Si pemuda jadi ikut-ikutan berdiri. Siapa namamu, anak? Wiro, jawab murid Sinto Gendeng tanpa mau menambahkan sableng, karena dia khawatir orang tua ini bisa punya pikiran macam-macam terhadapnya. Anak muda, tahukah kau siapa aku? Bertanya orang tua bungkuk itu. Mana saya bisa menduga? Jawab Wiro. Namaku Kioro Mertan. Aku adalah ayah mertua pamanmu. Anak perempuanku kawin dengan Rana Legowo. Mereka punya seorang anak tunggal yang kini sudah menjadi gadis jelita sebayamu, bernama Sumiati. Mendengar kata-kata orang tua itu, pendekar 212 Wiro Sableng segera membungkuk dalam-dalam. Gusti Allah memang maha besar, kata Kioro Mertan sambil menepuk-nepuk bahu Wiro. Kalau begitu, kita harus pulang ke desa sekarang juga, agar kau lekas bertemu dengan paman dan bibimu, serta cucuku Sumiati itu. Orang tua itu memutar tubuhnya. Dengan muka penuh gembira, sesaat dia berpaling ke arah kejauhan, di mana terlihat desa Jatingaleh dengan hamparan sawah yang padinya mulai menguning. Mendadak, air muka Kioro Mertan berubah. Ya Tuhan, apa yang terjadi di desa? Wiro berpaling dan memandang ke jurusan desa. Dari tempat mereka berdiri di tepi telaga itu, keduanya melihat asap hitam mengepul dari atap beberapa rumah. Penduduk tampak berlarian kian kemari. Di beberapa jurusan desa, kelihatan penunggang-penunggang kuda bergerak dalam suasana yang onar. Sayup-sayup terdengar pekik jerit, diselingi oleh suara ringkik kuda. Kebakaran, desa diamuk api, teriak Kioro Mertan. Wiro menatap tajam, lalu berkata, kalau ada 4-5 rumah yang berjauhan dimakan api dalam waktu bersamaan, lalu penduduk tampak berlarian sambil berteriak-teriak, itu bukan kebakaran. Rumah-rumah itu sengaja dibakar. Lihat orang-orang yang menunggang kuda itu. Kioro Mertan tidak mendengar lagi apa yang dikatakan Wiro. Dia juga melupakan itik-itiknya yang ada di telaga. Orang tua ini, dengan seluruh tenaga yang biasa dikumpulkannya, lari menuruni bukit menuju ke desa. Ketika Wiro dan orang tua itu sampai di Jatingaleh, mereka hanya menemukan sisa-sisa kejahatan biadab, menghampar di antara reruntuhan rumah penduduk yang masih dikobari api. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Ada yang sudah jadi mayat, ada yang masih meregang nyawa dengan badan penuh luka bekas bacokan atau tusukan. Kioro Mertan menemukan rumahnya, termasuk salah satu yang musnah dimakan api. Dia berteriak-teriak seperti orang gila, memanggil-manggil istrinya. Dekat sebuah lumbung padi yang telah berubah menjadi puing-puing hitam, tergeletak sosok tubuh seorang perempuan tua. Ada guratan luka yang sangat dalam di pelipis dan pipi kirinya. Bune Winnie, teriak Kioro Mertan begitu melihat istrinya. Dia menghambur dan menjatuhkan diri, merangkul perempuan itu. Apa yang terjadi, Bune?
katakan apa yang terjadi?" Dengan bajunya, Kioro Mertan menyeka darah yang membasahi wajah istrinya. Perempuan itu mengerang panjang, tak tahan rasa sakit yang dideritanya. Kedua matanya terpejam. "Buni, Buni, kau jangan mati, Buni, kau tidak boleh mati," teriak Kioro Mertan sesenggukan. Tubuh istrinya diguncang-guncangnya berulang kali. Saat itu, setelah memandang berkeliling beberapa kali, Wiro ikut jongkok di samping kedua orang itu. "Pak Ne, syukur kau datang," terdengar suara sangat perlahan keluar dari mulut perempuan tua itu. Dia bicara dengan kedua mata masih tetap memicing. "Katakan apa yang terjadi, Buni. Bicara, Buni." "Ya Tuhan, orang-orang jahat itu, Pak Ne. Gerombolan ganco item. Mereka menyerbu desa, membakar, merampok, lekas ke rumah anak kita, Pak Ne. Aku khawatir." Ucapan perempuan tua itu hanya sampai di situ. Kioro Mertan meraung dan mengguncang tubuh itu. Wiro menyaksikan kejadian itu dengan tangan terkepal. Masih saja ada manusia-manusia jahat, biadab, berkeliaran, menimbulkan malapetaka, katanya geram. "Bapak tua," kata Wiro, "mari saya bantu mendukung istrimu ke gubuk sana. Ada balai-balai di depan gubuk. Baiknya kita baringkan dia di atas balai-balai itu." Aku masih sanggup mendukungnya sendiri," jawab Kioro Mertan. Dan orang tua bungkuk ini memang ternyata mampu mendukung, lalu membaringkan jenazah istrinya di atas balai-balai. "Bapak, tunjukkan pada saya, di arah mana rumah kepala desa menantumu itu." Kioro Mertan menyeka kedua matanya yang basah. Lalu dengan menggigit bibir, diusapnya kening dan rambut putih istrinya. Orang tua ini berpaling pada Wiro. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Ikuti aku." Rumah besar di tengah desa itu tenggelam dalam korban api. "Rana, Rawini, Sumi, di mana kalian?" teriak Kioro Mertan. Tak ada sahutan. Orang tua itu berteriak sekali lagi, sementara Wiro melangkah cepat mengelilingi rumah yang sewaktu-waktu siap ambruk itu. Dari atas sebuah pohon dekat rumah besar yang terbakar, terdengar suara pekikan-pekikan aneh. Wiro berpaling. Tampak seekor monyet berbulu coklat melompat-lompat kian kemari sambil memekik tiada henti. Wiro alihkan pandangannya ke arah rumah yang terbakar kembali. Tiba-tiba, di balik kobaran api, dia melihat ada dua sosok tubuh saling berangkulan, tersandar ke dinding bangunan. Wiro tidak dapat memastikan apakah kedua orang yang saling berangkulan itu, satu lelaki dan satunya perempuan, masih berada dalam keadaan hidup. Sulit untuk menerobos masuk ke dalam bangunan yang tengah dilalap api itu. Namun, pendekar 212 masih dapat melihat satu celah kemungkinan. Dia siap melompat, ketika tiba-tiba dilihatnya Kioro Mertan dari jurusan yang lain, hendak melakukan hal yang sama. Namun, orang tua ini tidak menyadari kalau bagian atap dari arah mana dia hendak melompat, akan segera roboh. "Bapak Kioro, jangan!" teriak Wiro memperingatkan. Namun, orang tua itu sudah nekat. Wiro terpaksa bergerak memutar, lalu melompat. Dia masih sempat mencekal lengan Kioro Mertan, sebelum orang tua itu melompat. Begitu tangannya memegang lengan, Wiro segera menarik kencang-kencang. Orang tua itu terseret keras. Tubuhnya dan tubuh Wiro jatuh saling tindih di tanah. Hanya sekejap setelah keduanya terhampar di tanah, atap bangunan yang dikobari api jatuh ke bawah. Api dan asap hitam menggebu-gebu ke udara. Wiro menarik tubuh Kioro Mertan menjauhi bangunan. Lalu, dia meninggalkan orang tua itu, lari ke samping kanan bangunan, dan dari sini menyusup ke dalam rumah. Dikelilingi oleh kobaran api, tidak mudah bagi Wiro untuk mengangkat dua sosok tubuh itu. Dengan susah payah, sementara ujung bajunya ada yang hangus dimakan api, sedang lengan kirinya tergurat benda lancip, mengucurkan darah. Wiro akhirnya berhasil juga membawa dua sosok tubuh itu keluar dari bangunan yang terbakar. Baru saja dia membaringkan tubuh-tubuh itu di tanah, terdengar suara menggemuruh. Seluruh bangunan besar itu roboh. Api menderu ke atas beberapa tombak. Asap hitam dibarengi suara letupan-letupan ikut mencuat ke udara. "Rana, Rawini anakku," terdengar teriakan Kioro Mertan. Orang tua ini menghambur ke tempat itu, langsung menjatuhkan diri di antara dua sosok tubuh yang barusan dibaringkan Wiro di tanah.
Wiro sendiri saat itu tegak tak bergerak sambil menekap luka berdarah di lengan kirinya. Kedua matanya memperhatikan dua orang yang barusan ditolongnya. Yang perempuan, yang pasti adalah Rawini, anak perempuan Kioro Mertan, jelas tidak tertolong lagi. Perempuan malang ini telah jadi mayat. Ada luka-luka dalam berbentuk aneh dan mengerikan di beberapa bagian tubuhnya. Luka yang sama juga kelihatan di sekujur tubuh suaminya, yaitu Rana Legowo. Daging pada luka itu bukan saja kelihatan ditoreh, tetapi juga seperti dikoyak dan tercongkel ke atas. Rana Legowo ternyata masih bernafas, walaupun keadaannya tak mungkin diselamatkan lagi. Dari mulutnya terdengar suara erangan, menyebut nama seseorang yang tidak begitu jelas terdengarnya. Legowo, Legowo, mana Sumiati, mana cucuku? Kioro Mertan bertanya dengan suara keras. Orang tua ini membuka bajunya dan menutupkannya ke tubuh Rawini yang penuh luka-luka mengerikan. Bapak, terdengar Rana Legowo berucap. Orang-orang Gancho Item menculik Sumiati. Mereka juga merampok uang lumbung desa. Tolong, selamatkan. Jangan pikirkan saya. Jahanam, kutuk Kioro Mertan. Wiro berlutut dekat-dekat tubuh Rana Legowo. Paman, berucap Wiro Sableng dengan suara tersendat. Paras Rana Legowo mengernyit, entah karena menahan sakit atau terkejut oleh suara pendekar 212 tadi. Yang jelas, kedua matanya yang sejak tadi terpejam kini tampak terbuka. Wiro melihat tak ada lagi sinar kehidupan pada kedua bola matanya itu. Wiro memegang lengan Rana Legowo. Rana Legowo masih bisa melihat, walaupun pemandangannya tidak jelas lagi. Samar-samar dia melihat seorang pemuda berambut gondrong di sampingnya. Siapa kau yang memanggilku? Paman? Saya Wiro Saksana, jawab Wiro menyebut nama aslinya. Saya putra Rana Welang, kakak paman. Kembali, wajah Rana Legowo kelihatan mengernyit. Dia coba berpikir, tetapi dikala maut hendak datang merenggut jiwanya itu, otaknya tak lagi bekerja. Rana Welang, desisnya. Wiro usap-usap kepala pamannya. Betul, saya anak Rana Welang, kakak paman yang tinggal di barat. Semula Wiro hendak menotok bagian-bagian tertentu dari tubuh Rana Legowo. Namun, dilihatnya keadaan pamannya itu sulit untuk ditolong. Maka dia hanya bisa memandangi dengan hati pedih. Ketika hidup, dia tak pernah mengenal orang ini. Namun dari air mukanya, Wiro mengetahui bahwa pamannya pekerja keras, berhati baja, seorang yang memiliki sikap jantan dan jujur, bersedia melupakan kesulitan sendiri untuk menolong orang lain. Dia seorang paman yang baik. Sayang, aku hanya bisa melihatnya sesaat saja. Apakah ayahku juga memiliki ciri-ciri seperti paman? Bertanya Wiro dalam hati. Di atas pohon, kembali terdengar pekik monyet coklat tadi. Kemudian, terdengar suara sesunggukan Kioro Mertan. Wiro segera tahu apa yang terjadi. Rana Legowo, adik ayahnya, telah menyusul istrinya. Dari atas pohon, monyet coklat tiba-tiba memekik keras, lalu melompat ke tanah dan mengelilingi jenazah Rana Legowo. Ken Cilik, hentikan jeritanmu. Aku tahu perasaanmu. Kita semua merasa sangat kehilangan. Terdengar Kioro Mertan berkata sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Ken Cilik, kata Wiro dalam hati. Pasti monyet coklat ini yang dimaksudkan si orang tua. Mungkin binatang ini peliharaan pamanku. Binatang terkadang memiliki perasaan lebih tajam dan lebih halus dari manusia. Monyet itu tiba-tiba melompat ke atas bahu kanan Kioro Mertan. Orang tua ini mengusap-usap punggungnya beberapa kali. Wiro jadi terkejut ketika Ken Cilik tiba-tiba secara tak terduga melompat ke atas bahu kirinya, lalu menjerit keras membuat sakit telinga sang pendekar. Wiro tak berani bergerak, khawatir monyet itu mencakar atau menggigitnya. Putus telingaku, kata pendekar 212 dalam hati. Namun, setelah menjerit lagi beberapa kali, monyet itu hanya bertengger diam di pundak Wiro, malah menyusupkan kepalanya ke balik rambut gondrong sang pendekar sambil mengeluarkan suara seperti merintih. Walaupun dia jadi merinding kegelian, tapi Wiro kini bisa menarik napas lega. Dicobanya mengusap kuduk dan punggung Ken Cilik. Monyet ini semakin menempelkan tubuhnya ke bahu Wiro. Binatang itu tampak jinak, namun tetap saja Wiro merasa agak merinding. Wiro dan Kioro Mertan melihat kini banyak orang berkerumun berkeliling di tempat itu.
Mereka adalah penduduk desa yang baru saja mengalami malapetaka hebat itu. Wajah mereka masih pucat, membayangkan ketakutan. Anak-anak menangis dalam dukungan ibu mereka. Semua menatap pedih pada Kioro Mertan dan sosok jenazah kepala desa mereka, beserta istrinya yang ikut jadi korban. Orang-orang jahat itu sudah pergi. Untuk sementara, tak ada yang perlu ditakutkan, Wiro coba menenteramkan. Bantu aku mengurus jenazah warga desa yang menjadi korban, berkata Kioro Mertan dengan hati pedih. Lalu dia ingat sesuatu, orang tua ini memandang berkeliling. Gerombolan rampok Gancho Item telah menculik Sumyati cucuku. Ada yang tahu ke arah mana para penjahat melarikannya? Dua orang menunjuk ke jurusan tenggara. Kioro Mertan mengangguk. Memang ada kabar-kabar bahwa mereka bermarkas di tenggara, di sekitar hutan belantara dekat Kudus. Aku akan mengejar mereka ke sana, bahkan sampai ke perut bumi sekalipun. Penduduk desa yang tewas akibat keganasan gerombolan rampok Gancho Item berjumlah 16 orang, 9 lelaki, 5 perempuan, dan 2 orang anak-anak. Di luar desa Jatingale, di mana terletak daerah pekuburan, kini kelihatan 14 kubur baru. 2 anak yang jadi korban dikubur satu dengan ibu masing-masing. Suasana hening mencekam. Di langit, sang surya bersinar terik menyengat kulit. Tapi agaknya tak seorang pun mau beranjak. Sampai akhirnya Kioro Mertan, orang paling tua yang ada di tempat itu, berkata, "Kalian semua kembali ke desa. Lakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan." Satu demi satu, orang desa beranjak dari tempatnya. Namun, ada 6 orang pemuda dan 3 orang lelaki baya tetap berada di pekuburan itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Bapak Kioro, kami tadi mendengar maksudmu hendak mengejar para penjahat. Kami semua di sini siap ikut bersamamu melakukan pengejaran. Kalian semua orang-orang jantan yang gagah perkasa," kata Kioro Mertan dengan hati terharu. "Tapi, kalian lebih diperlukan di desa untuk membantu membangun rumah-rumah yang musnah. Biar aku sendiri yang mencari manusia-manusia puntung neraka itu." 9 lelaki itu nampak kecewa mendengar ucapan Kioro Mertan. Sementara itu, Wiro sendiri dalam hati bertanya-tanya, orang tua bungkuk ini, dia siapakah dan bisa mengandalkan apakah, hingga berkata ingin mengejar sendiri para penjahat yang telah menculik cucunya itu. Satu demi satu, ke-9 orang itu meninggalkan pekuburan. Ketika mereka hanya tinggal berdua, Kioro Mertan berpaling pada Wiro lalu berkata, "Pertemuan kita hanya sampai di sini. Aku harus pergi mencari manusia-manusia jahat itu. Aku akan kembali ke desa untuk mengambil kuda." Lalu, tanpa menunggu jawaban Wiro, orang tua itu melangkah ke jurusan 2 buah kuburan baru, yaitu kuburan anaknya dan menantunya. Wiro mengikuti dari belakang. Jilid 3. Di hadapan kedua kuburan itu, Kioro Mertan merenung beberapa lamanya. Wiro mengikuti dari belakang. Kemudian, terdengar suara orang tua ini berkata, "Nasibmu tidak beruntung, Wiro. Kau tak sempat menemui paman dan bibimu. Mungkin memang begitu takdir saya. Takdir kita semua." Kioro Mertan tersenyum pedih. "Ini cobaan berat buatku. Terkadang kita manusia bisa salah berpikir dan menjadi sesat dalam penderitaan. Mengapa Tuhan mengambil begitu cepat orang-orang baik seperti menantuku dan anakku, penduduk desa yang tidak berdosa? Sementara manusia-manusia jahat dibiarkan gentayangan melakukan kekejaman tiada taranya. Jangan berpikir seperti itu, Bapak. Salah-salah kita bisa jadi kehilangan iman terhadap Gusti Allah," kata Wiro. Kioro Mertan menarik napas dalam. "Selamat tinggal, anak muda. Aku harus pergi." "Bapak, tunggu dulu. Saya ingin mengatakan sesuatu," kata Wiro pula. "Apa yang hendak kau katakan, Wiro?" "Rana Legowo adalah pamanku. Istrinya adalah bibiku, dan Sumyati, putri mereka, adalah saudara sepupuku. Saya merasa punya kewajiban untuk menuntut balas. Mohon dimaafkan, mengingat usiamu yang sudah lanjut, maukah kau mewakilkan kepada saya untuk melakukan pengejaran?" Orang tua itu menatap Wiro lama sekali. Lalu dia berkata, "Kepolosan hati dan keberanianmu sama dengan menantuku. Pasti ayahmu memiliki sifat jantan seperti itu juga. Tetapi tidak, anak muda. Urusan balas dendam ini adalah urusanku. Usiaku memang tua, tapi untuk menuntut balas, soal umur tidak menjadi masalah."
Saya mengerti, Bapak Tua. Namun yang kau hadapi adalah segerombolan manusia-manusia jahat, yang tidak segan-segan membunuh orang, sekalipun perempuan atau anak-anak. Kau betul, siapa yang tidak kenal dengan gerombolan Gancho Item? Kejahatan dan kekejaman mereka lebih ganas dari iblis. Siapa sebenarnya penjahat-penjahat itu, Pak Tua? Tanya Wiro. Mereka terdiri dari 3 orang yang memegang pucuk pimpinan. 2 di antaranya bersaudara, yaitu Gancho Langit sang kakak, lalu adiknya Gancho Bumi. Yang ketiga dikenal dengan nama Gancho Laut. Ketiganya berkulit hitam legam. Itu sebabnya mereka menyebut diri Gancho Item. Mereka tidak punya tempat tetap. Tapi ada kabar bahwa mereka suka bermarkas di sebuah hutan di timur Kudus. Mereka bisa keluar masuk kota-kota di pesisir utara ini tanpa ada yang berani mengganggu. Termasuk pasukan atau prajurit Kadipaten? Tanya Wiro. Jangankan pasukan Kadipaten, bala tentara dari kota raja pun tidak berani turun tangan. Pasti ada apa-apanya, itu bukan rahasia lagi. Ada kabar yang kusiar, bahwa sebagian dari hasil kejahatan mereka dikirimkan sebagai upeti kepada beberapa orang adipati di pesisir utara ini, juga dikirim pada pejabat-pejabat tertentu di kota raja. Lain dari itu, kabarnya mereka juga bekerja sama dengan komplotan Lanun Tengkorak Darah yang sering malang melintang di Laut Jawa. Bekerja sama bagaimana maksudmu, Pak Tua? Bajak Laut Tengkorak Darah menjual sebagian hasil bajakan mereka dengan harga murah pada komplotan Gancho Item. Gancho Item tidak membayar dengan uang, tapi menyerahkan segala kebutuhan makanan atau minuman bagi para bajak, termasuk perempuan-perempuan. Sampai di situ, Kioro Mertan terdiam. Dia ingat pada cucunya yang diculik. Sumiati, desisnya, aku harus melakukan pengejaran sekarang juga. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi pada Wiro, orang tua ini lari ke arah desa. Sesaat Wiro perhatikan cara lari Kioro Mertan. Ada rasa heran dalam diri pendekar 212 kini. Orang tua bungkuk itu bukan lari seperti orang biasa. Sebentar saja dia sudah lenyap di tikungan jalan di ujung pekuburan. Ah, orang tua itu pasti punya ilmu kepandaian. Larinya saja sebat sekali. Aku telah menduga salah padanya. Untung dia tidak tersinggung. Namun, tak bisa kupercayai dia bakal mampu menghadapi komplotan Gancho Item seorang diri. Aku harus menyertainya. Bukankah dia bisa kuanggap sebagai kakek sendiri? Serta merta Wiro tinggalkan pula pekuburan itu. Tapi baru bergerak 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara pekik-pekik keras. Sebuah benda melayang ke arah Wiro. Mengira ada yang hendak membokongnya, pendekar 212 segera hendak mengantam. Tapi, benda yang melayang itu hinggap di bahu kirinya. Wiro berpaling. Dia melihat satu kepala kecil, sepasang mata coklat yang bersinar-sinar, lalu sebuah mulut yang menyeringai memperlihatkan barisan gigi-gigi kecil, putih, dan runcing. Ken cilik, kau mengejutkanku saja, kata Wiro. Monyet di atas bahu kiri Wiro menyeringai, lalu memekik beberapa kali. Anak nakal, apa kau mau ikut kemana aku hendak mencari manusia-manusia jahat itu? Monyet coklat itu memekik 3 kali. Bagus, kau mengerti apa yang aku bilang. Kau bisa membantuku, paling tidak mengenali 3 orang gembong Gancho Item itu. Kuik, kuik, kuik. Ken cilik kembali memekik. Di dalam hutan belantara di sebelah timur Kudus, Gancho Langit menyambut kedatangan adiknya dan Gancho Laut yang baru saja kembali dari penjarahan di Jatingaleh. Begitu Gancho Bumi melompat turun dari kudanya, Gancho Langit memeluk adiknya ini dan menepuk-nepuk bahunya. Bagus, kau ternyata mampu bergerak sendiri. Satu pertanda bahwa kita semakin kuat, kata Gancho Langit. Gancho Bumi tertawa sambil mengusap-usap dagunya yang ditumbuhi janggut kasar. Gancho Langit melangkah mendekati Gancho Laut. Dia juga menepuk bahu kawannya ini seraya bertanya, kalian tidak menemui kesulitan? Sama sekali tidak. Pasukan kerajaan tidak kelihatan mata hidungnya, apalagi pasukan Kadipaten, jawab Gancho Laut. Gancho Langit tertawa tergelak-gelak. Mana mereka berani terhadap kita? Baru melihatmu saja mereka sudah terkencing-kencing ketakutan. Kalaupun mereka tahu kita hendak menuju satu sasaran, mereka sengaja menghindar ke jurusan lain, pura-pura tidak tahu. Gancho Langit tertawa lagi.
banyakkah hasil kita kali ini? Dia memandang berkeliling. Rezeki kita besar sekali hari ini, langit, menjawab Ganco Bumi si adik. Apa yang kita sangka tidak meleset. Jatingaleh memang desa kaya. Lihat ini, Ganco Bumi melangkah ke kuda tunggangannya, ke dekat kaki kanannya. Terdengar suara gemerincing sewaktu kantong itu jatuh di tanah. Ganco Langit membungkuk, membetot lepas ikatan kantong kain, lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong. Ketika tangannya itu diangkat, kelihatan dia menggenggam uang perak dan beberapa potong perhiasan dari emas. Kedua mata Ganco Langit tampak berkilat-kilat. Kita akan rayakan peristiwa besar ini nanti malam, kata Ganco Langit. Cocok, teriak Ganco Bumi. Tapi kau belum melihat, ada lagi barang antik yang kudapat di Jatingaleh, kata Ganco Bumi. Dia mengangkat tangannya, memberi tanda pada Ganco Laut. Orang ketiga dari komplotan Ganco Item ini bertepuk 2 kali. Seorang anggota komplotan muncul menarik seekor kuda. Di punggung binatang ini membelintang sesosok tubuh yang ditutupi dengan sehelai selimut besar. Anggota komplotan itu membawa kuda yang ditariknya ke hadapan Ganco Langit. Ganco Bumi kemudian mendekat dan menarik selimut yang menutupi. Begitu selimut tersingkap, kelihatanlah sesosok tubuh seorang gadis, tergeletak menelungkup di atas punggung kuda. Walah, bokongnya besar amat, kata Ganco Langit. Kedua matanya berkilat-kilat. Ganco Laut dan Ganco Bumi sampai tertawa tergelak. Kau baru melihat bokongnya, belum menyaksikan wajahnya, kata Ganco Bumi. Lalu di baliknya tubuh yang menelungkup dan masih dalam keadaan pingsan itu. Kini kelihatan wajah gadis yang pingsan itu. Pakaiannya di sebelah dada terbuka, membuat payudaranya tersibak menggelembung padat. Rambutnya yang panjang hitam tergerai, hampir menyentuh tanah. Wah, betul-betul cantik, kata Ganco Langit. Belum pernah aku melihat perawan secantik ini. Dia masih perawan? Tanya Ganco Langit seraya berpaling pada adiknya. Aku jamin, Langit, jawab Ganco Bumi. Perawan tulen, kata Ganco Laut pula. Anak siapa dia? Rana Legowo. Tidak sangka kepala desa itu menyimpan barang antik begini rupa. Berkali-kali kita meminta uang perlindungan padanya, selalu ditolak. Kini malah dia bukan saja memberikan uang dan perhiasan, tetapi juga anak gadisnya. 3 pimpinan gerombolan Ganco Item tertawa mengekeh. Jadi, kita pesta malam ini? Pesta semalam suntuk, jawab Ganco Bumi. Anggota komplotan yang ada di sekitar situ dan mendengar hal itu, serta-merta bertempik sorak gembira. Karena kalian yang berbuat jasa, kuserahkan gadis ini pada kalian berdua. Kalian boleh menggarapnya bergantian sepuas hati. Sekali ini, aku tak apa mendapat sisa. Setelah kita puas, aku akan menyerahkannya pada seseorang. Aku ada rencana bagus. Ganco Bumi dan Ganco Laut sesaat saling pandang. Tidak menyangka pimpinan mereka mau mengalah seperti itu. Saking gembiranya, Ganco Bumi dan Ganco Laut saling berpelukan, lalu tertawa tergelak-gelak. Ganco Langit menyelinap masuk ke sebuah tenda. Di sini, berbaring seorang perempuan muda berbadan gemuk, tapi berdaging padat. Tubuhnya harus ditutup dengan sehelai kain, itu pun hanya sebatas pusat, hingga payudaranya yang besar kelihatan putih menantang. Saya tadi mengintai, kata perempuan itu seraya bangkit dan duduk. Payudaranya yang besar kelihatan memberat ke bawah. Mengintai, lalu apa yang kau lihat? Tanya Ganco Langit. Kawan-kawan Ganco Langit datang membawa seorang gadis berambut panjang. Pasti malam ini, Ganco Langit akan melupakan saya dan berpuas-puas dengan gadis baru itu. Dia memang cantik, tapi aku lebih suka menggeluti tubuh Jaminten. Gadis itu biar menjadi bagian Ganco Bumi dan Ganco Laut. Betul itu? Tanya perempuan itu. Rebahkan tubuhmu di sampingku. Akan kubuktikan bahwa aku lebih menyukai dirimu. Perempuan gemuk bernama Jaminten tampak tersenyum, lalu merebah dirinya di atas tikar. Kedua tangannya diangkat dan dijadikan bantal pengganjal kepala. Kedua ketiaknya yang putih tampak penuh ditumbuhi bulu-bulu hitam lebat. Ganco Langit suka sekali pada bulu-bulu itu. Hidungnya diselusupkan ke ketiak kiri Jaminten. Perempuan itu terpekik kecil. Kain yang menutupi auratnya sebelah bawah ditendangnya. Kini dia menelentang, terdengar memburu. Ganco Langit membalik.
Napasnya terdengar memburu. Orang-orang Gancho Item mempunyai kebiasaan tertentu setiap habis melakukan perampokan. Mereka melarikan diri ke tempat persembunyian dengan meninggalkan paling tidak 3 orang anggota di satu tempat. Ketiga anggota komplotan penjahat itu ditugaskan untuk memantau apakah ada yang melakukan pengejaran. Jika ada dan jumlah mereka tidak terlalu banyak, maka mereka diharuskan untuk menyerang para pengejar itu. Sebaliknya, jika kekuatan pihak pengejar jauh lebih besar, maka mereka akan membuat gerakan-gerakan tipuan, sehingga para pengejar memburu ke arah yang salah. Hari itu, setelah menyerbu dan menjara desa Jatingaleh, Gancho Bumi menempatkan 3 orang anak buahnya di sebuah tikungan jalan, jauh dari sungai kecil yang membelah desa. Menurut perhitungan Gancho Bumi, di Jatingaleh, yang merupakan desa petani dan peternak, tidak ada orang-orang yang perlu ditakuti. Kepala desa yang membekal ilmu silat sudah terbunuh. Karenanya, 3 orang saja sudah dirasakan cukup untuk melakukan penghadangan. Ketiga anggota gerombolan ini menunggangi kuda. Sampai matahari tinggi, 3 orang penjahat itu tidak melihat adanya tanda-tanda bakal ada yang akan melakukan pengejaran. Bagaimana kalau kita segera menuju ke Kudus saja? Salah seorang anggota komplotan berkata. Pimpinan memerintahkan kita tetap berada di sekitar tempat ini sampai menjelang sore. Jika kau mau melanggar perintah dan ingin mendapatkan hajaran dari Gancho Bumi, kau boleh saja pergi kemana kau suka. Tentu saja aku tak berani melanggar perintah. Cuma aku selalu sial. Mengapa aku yang selalu ditugaskan melakukan penghadangan setiap kita selesai merampok, sementara yang lain-lain bersenang-senang menikmati hasil jarahan? 2 kawanannya tidak menyahuti. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Ada orang datang. Tampaknya cuma sendirian. Kalian bersiaplah, kata anggota komplotan Gancho Item yang bertindak sebagai atasan dari kedua anggota lainnya itu. Mereka masuk lebih dalam ke balik tikungan jalan. Masing-masing memegang hulu senjata mereka yang berbentuk aneh, yakni sebatang besi yang ujungnya melengkung seperti arit, tetapi runcing dan agak pipih. Senjata ini mereka sebut gancho. Senjata dengan bentuk yang aneh itu mempunyai kemampuan luar biasa.